juga harus tahu kode etik rapi. Ada 5 hal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam untuk para subscriberku yang masih gentayangan di channel Frog Laden Saiful AB. Nah, salam 5155 juga untuk para anggota rapi yang mungkin hari ini menonton yang masih station di Frog Laden Saiful AB. Nah, hari ini mengapa saya menggunakan salam 5155? Karena saya juga anggota rapi nih. Dengan call sign saya adalah Jazilul 01 Cari Seragolok. Nah, atau di radio paling akrab dipanggil si anak rimba. Nah, hari ini kita membuat konten sambil menjaga toko kita ya. Kita bikin konten tentang terkait tentang organisasi saya yaitu RAPI, Radio Antar Penduduk Indonesia. Nah, tapi sebelum kita panjang lebar ini tentang mengupas tuntas ya tentang organisasi Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI, jangan lupa untuk selalu menekan subscribe bagi yang belum dan bentangkan lonceng. Setelah itu di-share ke seluruh media sosial. Supaya apa? Supaya kita semangat membuat selalu konten-konten terbaik sesuai dengan moto kita, berbagi cerita, berbagi informasi. Jangan lupa ya, nih di bawah ini subscribe dan juga bentangkan loncengnya. Sudah, lanjut. Berbicara tentang Radio Antar Penduduk Indonesia ya, sebagai anggotanya ada beberapa hal ya yang perlu diketahui dan perlu dipahami, bahwa menjadi anggota RAPI itu tidak hanya gagah-gagahan membawa hati atau ingin dilihat lebih mantap, tetapi sebenarnya ada hal yang perlu diketahui. Nah, hari ini kita akan coba membahas satu persatu apa saja yang harus dipahami, dimengerti bagi anggota RAPI itu sendiri. Simak terus ulasan dari saya. Yang pertama adalah sebagai anggota RAPI juga harus tahu kode etik RAPI. Ada 5 hal kode etik RAPI yang harus dipahami, bukan hanya dibaca tapi harus juga dimengerti sehingga tidak gagal paham. Yang pertama, sebagai anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap patuh. Nah, ini kode etik RAPI yang pertama. Maksudnya adalah patuh dan tertib menjalankan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi bukan melanggar aturan ya, atau membuat kriminalitas dan lain sebagainya, serta tata aturan organisasi. Nah, ini jadi kode etik RAPI yang pertama adalah anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap patuh. Yang kedua, anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap jujur. Nah, anggota RAPI harus memiliki jiwa yang bersih dan berlaku jujur. Nah, yang ini poin yang kedua. Jadi sebagai anggota RAPI harus memiliki sifat yang jujur, berlaku jujur dan bersih dalam segala hal. Nah, yang ketiga, anggota RAPI harus berjiwa dan bersikap santun. Nah, dimana dalam berkomunikasi kita harus sopan santun, tetap tata krama tetap harus digunakan, tidak hanya nyerobot gitu saja atau mungkin menggunakan dialek-dialek bahasa-bahasa yang menyakiti seseorang. Nah, boleh bercanda tetapi jangan sampai bercanda kita itu mengakibatkan teman itu merasa sakit hati dan lain sebagainya.
Jadi kenapa? Karena yang ketiga adalah anggota rapi harus berjiwa dan bersikap santun. Ini kode etik rapi. Yang keempat, anggota rapi harus berjiwa dan bersikap tanggung jawab. Nah, jadi sebagai anggota rapi harus memiliki jiwa dan sikap tanggung jawab terhadap organisasi dalam menjalankan roda organisasi serta pengabdian terhadap masyarakat. Nah, kita sebagai anggota rapi harus memiliki jiwa yang sosial yang tinggi. Ketika saat dibutuhkan kita harus siap. Nah, membuangkan daripada kepribadiannya demi kepentingan bersama. Nah, kenapa? Karena itu termasuk dalam kode etik rapi ya, yang nomor 4 itu anggota rapi harus berjiwa dan bersikap tanggung jawab. Nah, yang terakhir, yang kelima adalah anggota rapi harus berjiwa dan bersikap tanggap. Nah, sebagai anggota rapi harus memiliki jiwa, sikap cepat, tanggap, peka dan peduli terhadap situasi lingkungan sosial. Nah, makanya rapi selalu barisan terdepan ya dalam segala hal, baik itu bencana alam, Kamtibmas dan sebagainya. Sehingga kita sebagai anggota rapi haruslah memahami kode etik rapi ini sendiri. Sehingga apa? Sehingga kita juga harus tahu tanggung jawab kita sebagai anggota rapi. Tidak hanya memegang hati atau mungkin memegang kartu adikat rapi dan ikrab saja, tetapi harus tahu terhadap kode etik rapi. Nah, yang pertama yang harus dipahami sebagai anggota rapi. Yang kedua, dalam uraian yang saya yang kedua ini, sebagai anggota rapi juga harus memahami kode TEN. Apa itu kode TEN? Adalah sandi-sandi dalam organisasi rapi. Nah, ketika kita berkomunikasi, ketika kita berbicara dengan teman kita atau bahasanya bermodulasi kita dengan teman kita, maaf ya, ini ada sedikit mobil lewat dan sebagainya ya, tolong dimaklumi karena saya membuat konten ini sambil menjaga toko. Di depan toko saya ini jalan raya, jadi agak simpang siur ya suara-suara mobil. Nah, kita lanjut kembali. Nah, di dalam bermodulasi dalam anggota rapi itu ada sandi atau istilahnya kode TEN. Dari itu kenapa kode TEN? TEN itu adalah 10, kode 10. Jadi semua sandi-sandi rapi itu menggunakan kode 10. Dari 10.1 sampai 10.300. Nah, di sini tertera ya, nanti bisa dilihat. Jadi dalam bermodulasi sebagai anggota rapi ini harus wajib dipahami. Nah, jadi wajib dipahami apa itu 10.100, 10.1, 10.2, 10.3, 10.4. Nah, seperti ini. Seperti contohnya adalah seperti ini. Saya ingin bertanya, di mana kamu memancar hari ini? Di mana lokasi kamu memancar hari ini? Kita cukup mengatakan 10.20. Nah, kalau kita mengatakan, oh, saya berada memancar ini di rumah saya sendiri gitu, atau di tempat tinggal saya, maka mengatakan 10.20 di 10.85. Nah, seperti itu contohnya. Jadi penggunaan kode TEN ini dalam anggota rapi itu hukumnya adalah wajib ya, wajib dipahami dan juga dimengerti ya. Dari 10.1 sampai dengan 10, yang terakhir 10.300 ya. Nah, seperti kalau kita ingin mengatakan saya lagi di jalan menuju ke sini, kita tidak butuh mengatakan saya lagi di jalan, tapi cukup 10.76 nih ke sini. Nah, 10.76 nih ke sini. Artinya orang anggota rapi akan memahami 10.76 itu artinya dalam perjalanan. Seperti itu. Dan ada juga mungkin di dalam kita bermodulasi ada istilahnya yang menggunakan kode-kode lainnya. Nah, di luar daripada kode TEN. Itu yang biasa umumnya digunakan seperti istri disebut lampiran, monik itu Ana dan sebagainya.
Nah, tapi untuk wajibnya adalah kode 10 ini. Nah, demikian. Inilah uraian ulasan saya yang kedua yang wajib diketahui oleh anggota rapi. Nah, yang ketiga, dalam uraian saya yang ketiga ini, yang wajib diketahui bagi anggota rapi adalah memahami istilah alfabet. Nah, di dalam kita mengeja huruf, kita tidak menggunakan huruf A, B, C, D, E, F, G, nggak, tetapi menggunakan istilah fonetik alfabet. Nah, seperti contoh A alpha, B bravo, C Charlie, D delta, E echo, F foxtrot, G golf, H hotel, I India, J Juliet, K kilo, L5, M Mike. Ini adalah dan lain sebagainya adalah Z sampai Zulu. Nah, ini di dalam penggunaannya adalah ketika kita ingin memanggil rekan kita. Nah, dalam memanggil rekan kita itu, contoh saya punya nama CJ01 CSG. Nah, tapi bukan JZ01 CSG yang saya katakan, tapi Juliet Julu 01 Charlie Sierra Golf. Nah, seperti itu. Nah, seperti saya ingin mengeja nama saya, Syaiful Sierra Yankee Alpha India Foxtrot Uniform 5. Nah, jadi di dalam anggota rapi yang ketiga ini juga ulasan saya ini harus wajib penting hukumnya. Sehingga ketika kita ingin memanggil nama seseorang, kita tidak menggunakan ejaan seperti biasanya, tetapi kita menggunakan fonetik alfabet. Nah, seperti itu. Bisa dilihat ya. Nah, ini sampai daripada alpha sampai dengan Zulu. Nah, mungkin demikian ulasan dari saya. Hal-hal yang terpenting, ada 3 hal yang terpenting bagi anggota rapi dalam menjadi anggota rapi itu sendiri. Kadang-kadang kalau kita saat ini ya menjadi anggota rapi itu banyak yang tidak memahami dalam bermodulasi yang baik, dalam menggunakan fonetik alfabet maupun kode 10, dan juga kadang-kadang tidak memahami pada kode etik rapi itu sendiri, sehingga kadang-kadang dia salah kaprah dalam menanggapi menjadi anggota rapi itu sendiri. Jadi anggota rapi itu bukan hanya gagah-gagahan kita menggunakan HT atau mungkin lain sebagainya, tetapi kita harus memahami hal-hal terkait tentang aturan-aturan tata cara dalam organisasi radio antar penduduk Indonesia. Terutama adalah yang pertama adalah ya ini kode etik rapi, yang kedua adalah kode 10, yang ketiga adalah fonetik alfabet. Nah, ketika kita menjadi anggota rapi, hal ini wajib harus kita pahami dahulu, walaupun masih ada hal-hal yang lainnya. Demikian ulasan saya, mudah-mudahan tutorial singkat tentang organisasi radio antar penduduk Indonesia dengan peralatan yang sederhana dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam 5155.